Shalom, selamat Sabat anak-anak. Puji Tuhan, Sabat ini kita dipertemukan kembali dalam ruang cerita rohani anak-anak. Terima kasih kepada Tuhan karena sudah menjaga dan melindungi anak-anak pada sepanjang 1 minggu yang sudah berlalu, dan Sabat ini kita boleh berjumpa kembali dalam ruang cerita rohani anak-anak. Dan Sabat ini harusnya adalah menjadi Sabat yang spesial. Karena apa? Biasanya Sabat ke-13 adalah Sabat yang penuh sukacita karena kita akan merayakan bersama-sama di rumah Tuhan. Tetapi jangan bersedih hati, walaupun kita masih secara virtual dalam beribadah, masih harus di rumah saja, tetapi kita akan tetap bersukacita karena ada malaikat-malaikat surga yang bersama dengan kita pada Sabat pagi hari ini. Baiklah anak-anak, supaya kita lebih bersukacita, bergembira pada Sabat ini, mari kita ucapkan bersama-sama semboyan kita. Mari kita ucapkan bersama-sama. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Senang berdoa, senang membaca Alkitab, senang berbakti, senang berbuat baik, senang bersaksi bagi nama Yesus. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Malaikat surga sungguh bersukacita melihat anak-anak Tuhan yang bergembira pada hari Sabat yang suci ini. Anak-anak, Sabat ini kembali kita akan memasuki ruang cerita rohani anak-anak. Dan pada Sabat ini kita akan mengikuti sebuah cerita dengan tema yang sangat spesial. Yesus sudah menjadi berkat selama berada di dunia. Ayat bacaannya kita dapat membaca dari kitab Injil. Mari kita ikuti ceritanya. Bayi yang lahir itu dinamai Yesus.
Dia kemudian bertumbuh menjadi anak yang besar di sebuah kota yang bernama kota Nazaret. Yesus bertumbuh dan dia bertumbuh besar di dalam keluarganya. Mereka sangat berbahagia. Ia bertumbuh sebagai seorang anak yang baik. Dia seorang anak yang suka menolong orang tuanya. Ia juga diajarkan hal-hal yang baik oleh ibunya. Ia diajarkan untuk mempelajari firman Tuhan. Yesus bertumbuh menjadi anak yang sangat disayangi oleh orang tuanya. Dia bertumbuh besar, dia bertambah hikmatnya. Bahkan anak-anak, ia dikasihi oleh Allah dan juga dikasihi oleh manusia. Karena Yesus adalah memang seorang anak yang sungguh amat baik. Dan kemudian setelah itu Yesus pun menerima baptisan. Anak-anak, sesuatu terjadi pada saat itu. Ketika selesai Yesus menerima baptisan, tiba-tiba langit terbuka dan terlihatlah Roh Allah yang seperti burung merpati turun ke atasnya. Suatu pemandangan yang sangat luar biasa. Dan setelah semua itu terjadi, maka Yesus pun memulai perjalanan rohaninya dalam dunia ini. Ia memulai pengalaman pertama. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Anak-anak tahu, di padang gurun tersebut Yesus berdoa dan berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Tentunya sebuah waktu yang sungguh amat panjang. Sebulan lebih lamanya Yesus berpuasa. Bahkan dia berdoa. Dan pada saat itu Yesus pun dicobai oleh iblis sebanyak 3 kali. Tetapi anak-anak, Yesus dapat mengalahkan semua godaan iblis. Dia bisa mengatakan tidak untuk semua godaan setan yang diberikan kepadanya. Karena apa? Karena Yesus selalu bergantung kepada kuasa Bapanya, sehingga ia menang dari cobaan setan yang datang kepadanya. Kemudian Yesus pun memulai pelayanannya. Anak-anak, mengawali pelayanannya, Yesus memanggil murid-murid yang pertama kali ketika ia sedang menyusuri Danau Galilea. Yesus memanggil murid-murid untuk bersama-sama dengan dia dalam menjalankan misi pelayanannya. Kemudian Yesus mulai berjalan bersama murid-muridnya dari satu kota ke kota yang lainnya. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus. Dan bukan cuma itu, Yesus juga melayani kebutuhan orang banyak. Apa saja itu? Banyak hal yang baik yang dilakukan oleh Yesus. Di antaranya, ketika dia melihat orang yang buta, tergeraklah hati Yesus untuk menyembuhkan mata orang yang buta itu. Ketika dia melihat orang yang sakit lumpuh, tergeraklah juga hatinya oleh belas kasihan. Kemudian ia menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Anak-anak lihat, mereka sangat bergembira. Mereka sangat senang. Karena apa? Karena Yesus menyembuhkan orang
yang sakit. Bahkan dia juga menyembuhkan ketika ada seorang ibu yang sakit keras. Dan juga seorang wanita yang sudah lama menderita sakit pendarahan. Yesus begitu peduli. Yesus mempunyai belas kasihan untuk melakukan hal-hal yang baik kepada orang-orang yang membutuhkan pada saat itu. Anak-anak, masih banyak lagi penyembuhan yang Yesus lakukan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan Yesus juga oleh karena kasih-Nya, Ia juga membangkitkan orang yang sudah meninggal. Dia membangkitkan anak dari Yairus. Kemudian Ia juga membangkitkan sahabatnya Lazarus yang sudah meninggal. Yesus mempunyai belas kasihan kepada orang-orang yang luka hatinya. Dan oleh karena mendengar semua mujizat yang dilakukan oleh Yesus, mendengar semua perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus, maka di setiap tempat di mana Yesus berada, orang-orang pasti akan datang berduyun-duyun. Banyak orang yang datang untuk menemui Yesus. Karena apa? Mereka datang kepada Yesus untuk membawa semua beban mereka kepada Yesus. Mereka meminta pertolongan kepada Yesus. Dan apa yang Yesus lakukan? Yesus memberi pertolongan kepada mereka. Bila mana mereka berbeban berat, maka Yesus juga memberi kelegaan kepada mereka. Dan inilah semua hal-hal baik yang dilakukan oleh Yesus ketika Dia berada di dunia ini. Yesus dalam kehidupannya, Dia menjadi saluran berkat bagi semua orang yang membutuhkan. Dia selalu senang untuk dapat berbuat hal-hal yang baik kepada setiap orang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pesan rohani dari cerita yang kita dengarkan pada pagi hari ini, kita lihat bahwa Yesus yang adalah juga seorang manusia biasa, Dia selalu berbuat baik. Dia selalu menjadi berkat selama berada di dunia ini. Dia menyembuhkan orang sakit, Dia menolong orang yang susah, Dia menguatkan orang yang lemah. Bahkan Dia membangkitkan orang yang mati. Dan masih banyak kebaikan-kebaikan lainnya yang Yesus lakukan. Sehingga di dalam hidupnya, Yesus selalu menjadi berkat bagi semua orang tanpa membeda-bedakan. Anak-anak, sabat ini seperti semboyan kita. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Maka, marilah kita selalu berbuat baik dan menjadi berkat bagi semua orang, tanpa membeda-bedakan. Siapapun dia, kita harus mau untuk menjadi saluran berkat. Kita harus mau untuk berbuat baik. Dan janjinya, Tuhan Yesus akan memberkati anak-anak yang senang untuk berbuat baik dan menjadi berkat bagi semua orang. Mari kita mengikuti ayat renungan kita pada pagi hari Sabat ini yang diambil dari Matius pasal 4 ayat 24. Mari kita ucapkan bersama-sama. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan,
dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Puji Tuhan. Anak-anak, mari kita menyanyikan sebuah lagu tentang kebaikan. Janganlah jemu berbuat baik selama masih ada kesempatan. Janganlah kita menjadi lemah. Tolonglah orang yang membutuhkan. Apabila waktunya telah tiba, kita akan menuai upahnya. Jadilah berkat bagi sesama. Hidup kita pun pasti bahagia. Anak-anak, janganlah jemu untuk berbuat baik. Tetaplah menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Selagi masih ada kesempatan, mari untuk terus berbuat kebaikan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah akhir dari Ruang Cerita Rohani Anak pada Sabat ini. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita rohani pada hari Sabat ini. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mengajarkan kami untuk selalu senang berbuat baik dan menjadi berkat bagi semua orang. Tolonglah kami Tuhan untuk selalu menjadi saluran berkat bagi semua orang tanpa membeda-bedakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah semua anak-anak Tuhan pada hari Sabat ini. Amin. Demikianlah akhir daripada rangkaian Ruang Cerita Rohani Anak pada Sabat hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian untuk selalu senang berbuat baik dan menjadi berkat bagi semua orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari Sabat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa Sabat depan. Dadah.